Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia, yang sakit cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat cuan yang banyak. Terima kasih. Jadi kali ini masih berputar sekitar Mas Gibran. Ya. Menurut kabar yang saya dengar, ada pihak yang sedang panik karena pencalon Gibran mengundang penolakan dan kemarahan besar-besaran dari publik. Memang bukan dalam bentuk demo turun ke jalan, tapi dalam bentuk protes massal di media massa dan media sosial. Tampaknya mereka tidak menyangka Gibran bakal mendapat banyak serangan negatif. Ya. Mungkin berpikiran Jokowi kan kinerjanya bagus, kepuasan masyarakat mencapai 80%. Kalau anaknya diusung jadi cawapres mungkin, atau bagaimana, harus menabrak konstitusi, rakyat pasti akan maklum dan tidak mempermasalahkannya. Ternyata mereka salah perkiraan, harapan mereka meleset. Rakyat rupanya semakin cerdas, informasi di media sosial menyebar sangat cepat sehingga masyarakat jadi melek politik dan menyadari ada upaya untuk melanggar kekuasaan melalui MK, dan kemudian Gibran ini baru permulaan ya. Baru 2 minggu sejak putusan MK sudah ada banyak keributan, kekecewaan. Baru 2 minggu pemilihan masih lama loh, masih 4 bulan lagi. Tidak terbayangkan kalau ini terus menggaung, efek bola salju makin menggelinding, makin besar, dan parahnya lagi itu akan membuat kubu sebelah panik ya. Mereka sesak napas atau sesak dadanya karena sudah terlanjur berpasangan ya. MK yang bermasalah, mereka berharap masyarakat lupa dengan isu nepotisme dan dinasti politik. Kalau saat ini internet masih belum ada, media sosial masih belum ada, mungkin ya, bisa diredam. Tapi isu ini adalah yang menggiring adalah opini publik. Ini zaman ya, beda dengan yang dahulu. Istilahnya kalau kita batu aja di sini, kemudian langsung menyebar ke seluruh dunia, bahkan bisa trending ya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun sekarang di media sosial. Semua akan terbongkar dan dikorek-korek habis ya. Rekam jejak yang akan dikuliti habis-habisan. Contohnya lah ya, lihat saja baru-baru ini Fadlizon dan Fahri Hamzah saat itu sedang diajar habis-habisan karena sekarang mendukung Prabowo Gibran, padahal menurut rekam jejaknya masa lalu mereka menentang politik dinasti. Begitu juga dengan beberapa kader partai yang dulu menentang politik dinasti, sekarang malah mendukung. Ya. Lain dulu, lain sekarang. Tanpa media sosial, kemunafikan itu susah dibongkar. Intinya ada semacam gerakan atau strategi untuk mengamankan Gibran dari isu anak emas yang diistimewakan oleh MK. Solusi mereka pakai, sejauh pengamatan saya, adalah mereka mengambil sudut pandang hak Gibran sebagai warga negara. Untuk ikut pilpres mereka tanya, kenapa Gibran tidak boleh ikut pilpres? Apakah karena Gibran masih muda lantas tidak boleh mengabdi pada negara? Apakah karena anak presiden lantas dia tidak boleh menjadi cawapres? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah ya, pertanyaan yang konyol. Kenapa konyol? Karena bukan itu yang dipermasalahkan. Orang pertanyaan yang paling mengkhawatirkan semua orang adalah karena MK seenaknya menambah aturan yang membuat Gibran langsung tancap gas ya, menjadi cawapres. Apa karena Gibran belum cukup umur, lantas aturan bisa diloloskan menjadi cawapres? Nah, jujur saja mereka tidak berani menjawab itu.
Karena mereka tahu itu adalah salah satu mereka berpura-pura tidak tahu. Maka bisa dikatakan mereka itu sedang melakukan pembodohan publik supaya kejanggalan ini bisa dimaklumi. Yang paling lucu adalah Gibran dibandingkan dengan beberapa tokoh sejarah, ya, sebagai alasan Gibran layak jadi pemimpin di usia muda. Seperti yang disebut-sebut, Gibran itu seperti Sultan Syahrir. Bagi yang tidak tahu siapa itu Sultan Syahrir, silakan tanya ke Google. Jadi banyak ya untuk mengalihkan isu Gibran disamakan dengan Sultan Syahrir segala macam, ini kan lucu ya. Yang seakan-akan Sultan Syahrir kan dia pernah memimpin organisasi mahasiswa bernama Perhimpunan Indonesia yang menuntut kemerdekaan dan meminta Belanda mencabut kekuasaannya di Indonesia. Sedangkan Gibran tidak pernah mengalami itu. Sultan Syahrir itu pernah dibuang di sebuah kamp konsentrasi ketika pulang dari Belanda ke tanah air. Sedangkan Gibran pasti tidak pernah mengalami situasi ekstrim itu. Nama Sultan Syahrir juga sempat dijadikan rujukan oleh Mahkamah Konstitusi ketika membuat keputusan yang memperbolehkan seorang maju sebagai cawapres di umur 40 tahun. Asalkan punya pengalaman sebagai kepala daerah. Adik Prabowo bahkan membandingkan Gibran dengan Jenderal Sudirman yang diangkat jadi Panglima Besar di usia 30 tahun. Semua orang geleng kepala dan bertanya-tanya, kenapa kelompok sebelah itu makin lama makin kayak pelawak aja. Dan pelawaknya nggak lucu lagi. Jenderal Sudirman dibandingkan Gibran, ya ampun jauhnya. Yang satu berjuang mengusir penjajah dengan mempertaruhkan nyawa, sedangkan yang satu lagi berjuang menjadi cawapres dengan cara instan tanpa berkeringat. Yang cuma duduk santai menunggu kabar baik dari Mahkamah Konstitusi, ya, langsung sorong. Banding-bandingkan dengan yang tidak masuk akal, yang jauhnya tuh seperti langit sama bumi gitu. Jadi kubu sebelah itu sudah pusing 7 kilo karena serangan dari 7 penjuru mata angin menghajar semua. Dampaknya apa? Kalau ini dipaksakan, kalau pasangan sama Prabowo itu sampai 4 bulan ke depan ini diajar negatif thinking, sehingga apa, masyarakat tahu semua. Kalau sudah tahu semua, pastinya tidak akan memilih pasangan itu. Itulah yang dikhawatirkan kubu sebelah. Makanya dia berusaha untuk mengalihkan isu. Tetap nggak mungkin, karena saat ini MK dalam kondisi masalah besar. Sidang berjalan terus. Berita media massa pasti meliput. Ini yang akan dipadamkan akan sulit sekali, ya. Tapi kita mengharapkan mudah-mudahan negara ini tetap kondisi aman, ya, dan damai. Masalah hukum biar diselesaikan, tapi kita harus tetap berkepala dingin, ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.